Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Jadi, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama aku Felicia Putri Pusita dan Halo, aku Kirana, aku dari mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. wow, ternyata kita satu fakultas ya, Kak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Nah, bahasa Indonesia sendiri semakin banyak dipelajari nih di luar negeri, tapi bisa nggak sih menjadi bahasa global? Nah, kita akan mengupasnya bersama dengan narasumber kita ini. Nah, sebelumnya boleh dong lebih kenalin lebih dalam lagi dan kira-kira kesibukannya apa nih sekarang? Oke, kalau aku kesibukannya ini sedang mengikuti kegiatan organisasi aja sih, dan kebetulan aku juga lagi ada proker yang berjalan. Jadi mungkin itu aja kesibukan yang bisa aku sampaikan. Oke, thank you. Nah, kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia, sebenarnya banyak loh yang belum tahu bahwa bahasa kita ini masuk ke dalam salah satu bahasa yang banyak digunakan di dunia. Nah, jangan-jangan teman-teman di rumah pasti pada belum tahu nih. Karena teman-teman pada belum tahu, kita coba tanya narasumber kita ini, sejauh mana sih bahasa Indonesia sudah berkembang secara global? Jadi untuk mungkin kita mulai dari sejarah singkatnya dari bahasa Indonesia itu sendiri ya. Kalau bahasa Indonesia sendiri kan berasal dari bahasa Melayu ya, dimana sejak dulu, sejak zaman penjajahan itu kita masih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa yang dibawa oleh penjajah kita. Contoh aja waktu kita dijajah oleh bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda itu menggunakan bahasa dia sendiri, bahasa Indonesia, dan kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk berkomunikasi. Dan untuk saat ini juga bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan Indonesia ya, di mana sudah diresmikan sejak tahun 1928, tepatnya di tanggal 28 Oktober, di mana itu sekarang bisa diperingati menjadi Hari Sumpah Pemuda. Gitu sih. Oke, wow, insightful banget ya teman-teman informasi yang tadi. Nah, berikutnya aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih peran bahasa Indonesia di dalam ASEAN ataupun di dunia akademik? Oke, untuk peran bahasa Indonesia di ASEAN sendiri tuh juga digunakan ya. Contohnya itu di Thailand dan Filipina. Dan pun buat bahasa Indonesia di dunia institusi pendidikan tuh juga digunakan. Contohnya di Yale University, di NUS, ataupun di Harvard University, di mana bahasa Indonesia itu juga dijadikan sebuah major yang bisa diambil ataupun mata kuliah yang bisa diambil oleh para mahasiswanya. Dan aku pikir memang bahasa Indonesia itu memiliki peran yang cukup besar di dunia institusi pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wow, keren banget ya ternyata teman-teman ada major bahasa Indonesia di luar negeri. Kira-kira Kak Kirana tertarik nggak tuh untuk belajar major bahasa Indonesia di luar negeri? Kalau untuk bahasa Indonesia di luar negeri sendiri mungkin tertariknya bukan jadi mahasiswanya ya, mungkin lebih tertarik untuk menjadi pengajarnya mungkin, karena kan kita bahasa Indonesia udah digunakan sehari-hari dan ibaratnya udah jadi bahasa ibu kita kan, gitu sih. Setuju. Teman-teman kalau misal mau belajar bahasa Indonesia di luar negeri boleh take notes ya. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia sendiri itu ada fakta menariknya nih, di mana dia masuk ke dalam 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan, di mana secara kalkulasi dari berbagai sumber itu udah digunakan lebih dari 200 juta orang yang menggunakan. Di mana dengan jumlah yang segitu banyaknya membuat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang berpengaruh baik di Asia Tenggara ataupun di kancah global. Wow, teman-teman pernah nyangka nggak sih ternyata bahasa Indonesia ini masuk ke dalam 10 list bahasa yang sering digunakan ya? Tuh. Nah, tentu saja meskipun bahasa Indonesia sudah sangat berkembang, tentunya pasti ada tantangannya juga nih. Menurut Kak Kirana sendiri, apa hambatan terbesar yang membuat bahasa Indonesia ini belum seterkenal bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin? Oke. Untuk bahasa Indonesia yang belum seterkenal bahasa
yang biasa digunakan di kancah internasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, mungkin kita dapat meluaskan ekspansi kita dari bahasa Indonesia itu melalui media entertainment seperti film, musik, podcast, ataupun hal-hal yang berbau dengan seni itu bisa membuat kita memperkenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Ataupun kita dapat melakukannya di institusi pendidikan, yaitu dengan melalui pemberian beasiswa, ataupun kan kita semua tahu ya ada yang namanya PUEBI ataupun KBBI, itu bisa terus diperbarui agar kosakata-kosakata dari bahasa Indonesia sendiri itu dapat mudah dipahami ataupun dikenal dengan warga negara asing. Oke. Nah, selain dari tantangan yang sudah Kak Kirana sebutin, pasti ada juga nih tantangan dari globalisasi. Kalau dari pendapatnya Kak Kirana sendiri, gimana tuh tentang globalisasi itu sendiri? Oke, kalau buat globalisasi itu bukan hanya mempengaruhi di aspek budaya ataupun bahasa aja ya, maksudnya di pendidikan pun globalisasi ini juga memberikan pengaruh. Kalau menurut pendapatku dari globalisasi ini tuh diperlukan adanya pembaharuan bahasa Indonesia sih, kayak kita bisa menyerap bahasa asing untuk kemudian menjadi salah satu kosakata bahasa Indonesia, dimana jangan lupa untuk tetap mengakui identitas asli kita dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan juga aku pikir di dunia pendidikan itu juga harus selalu memperbarui kurikulum pendidikannya agar terus fleksibel ataupun relevan dengan perkembangan pendidikan yang ada, gitu sih. Wow, aku juga setuju banget nih sama pendapat-pendapat yang Kak Kirana sampaikan. Nah, dari tantangan-tantangan yang sudah Kak Kirana sebutkan, berarti kita ini perlu strategi khusus ya agar bahasa Indonesia kita ini semakin diakui di dunia. Betul banget, untuk strategi itu menurutku udah jadi pondasi yang cukup penting ya. Apalagi kita dapat memperkuat pondasi itu dari dunia pendidikan, di mana kita bisa memperkuat kurikulum BIPA ataupun melakukan interaksi yang cukup banyak dengan siswa-siswanya, atau bisa dikatakan menggunakan bahasa Indonesia secara interaktif. Dan pun kita juga bisa menggunakan yang namanya kerjasama dengan universitas di luar negeri, dimana balik lagi bahasa Indonesia bisa dijadikan sebuah major yang dapat diambil untuk mahasiswanya. Selain itu menurutku pondasi di dunia kreatif ataupun entertainment itu juga perlu diperkuat, bisa dapat dilakukan melalui dokumenter, film, ataupun musik, dan festival-festival Indonesia di luar negeri itu juga perlu digencarkan sih. Selain itu, untuk pemanfaatan teknologi juga nggak kalah penting untuk membuat bahasa Indonesia dapat terus mendominasi dunia atau dapat mengikuti perkembangan di era globalisasi ini. Wow, ternyata banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan nih untuk mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa yang lebih global. Nah, kira-kira dari Kak Kirana sendiri ada nggak sih kayak mungkin peran-peran dari generasi muda yang bisa kita lakukan bersama untuk mendukung nih program menyebarluaskan bahasa Indonesia dan menjadikannya sebagai bahasa internasional? Untuk peran generasi muda ya, itu menurutku jadi salah satu hal yang paling penting sih, karena dimana kita semua tahu generasi muda ini menjadi generasi yang paling mendominasi dalam penggunaan teknologi, terlebih di media sosial ya. Jadi kita sebagai pengguna media sosial itu melalui platform baik TikTok, Instagram, Facebook, ataupun apa sih yang semua kita pasti tahu ya, sosial media itu ada apa aja. Dari situ kita bisa membuat konten kreatif yang dimana kita dalam konten itu terdapat pengenalan bahasa Indonesia, ataupun di pendidikan sendiri itu dapat melakukan pertukaran pelajar, dimana pasti kita dari Indonesia membawa bahasa asli kita kan, itu juga bisa menjadi salah satu ataupun upaya dalam pengenalan bahasa Indonesia di kancah internasional. Oke, dari tadi kita sudah banyak membahas hal-hal yang sangat menarik nih tentang bahasa Indonesia, dimulai dari sejarahnya, kemudian tantangannya, dan juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, boleh dong Kak Kirana kasih pesan ke kita untuk kita semua agar bisa ikut serta dalam memajukan bahasa Indonesia. Jadi buat kita semua, terutama generasi muda,
bangga berbahasa Indonesia bukan hanya kita menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari, tapi kita juga harus menyebarluaskannya melalui platform yang kita tahu, baik Instagram, TikTok, ataupun Facebook, untuk terus melestarikan bahasa Indonesia dan agar lebih mudah untuk kita mencapai visi dari bahasa Indonesia, yaitu dikenal di dunia internasional. Jadi guys, jangan lupa kita lestarikan, budayakan, dan kembangkan bahasa Indonesia agar kita terus bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Wow, luar biasa banget ya untuk pesan dari Kak Kirana ini. Nah, aku mau bilang terima kasih banyak untuk Kak Kirana sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini dan mengisi podcast kita pada hari ini. Terima kasih sekali atas insight yang diberikan, dan juga semoga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman baru, pemahaman baru tentang bahasa Indonesia melalui podcast ini. Cukup akhir kata, aku mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Cukup sekian. Selamat tinggal teman-teman.